Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etika Profesi kelas B, kelompok kami mengambil topik yaitu etika penggunaan data pribadi. Untuk anggota kelompoknya ada saya Altof Ramadan dengan NPM 10. Saya Bertrand Farel dengan NPM 29. Saya Dwi Aura Ningrum dengan NPM 38. saya Eka Lydia Rahmadini dengan NPM 39. Saya Ihsan Fadila dengan NPM 53. Berikut adalah abstrak dari proposal PKM kami yang berisi beberapa poin, namun saya akan jabarkan dalam berupa deskripsi. Perkembangan teknologi digital telah mendorong masyarakat urban untuk menggunakan berbagai layanan berbasis aplikasi mobile. Akses yang cepat dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama meningkatnya ketergantungan terhadap aplikasi digital. Namun, tidak semua pengguna memahami resiko etika yang menyertai penggunaan data pribadi secara daring. Proyek Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi mobile. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan edukatif berupa seminar, pelatihan interaktif, serta penyebaran materi digital yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami pentingnya etika digital, namun juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat berinteraksi dengan teknologi. Next. Untuk latar belakang dari prop, untuk latar belakang dari untuk latar belakang dari presentasi ini yaitu di era digital saat ini masyarakat urban sangat bergantung pada perangkat mobile dalam menjalankan aktivitas harian. Mulai dari transportasi online, belanja daring, transaksi keuangan, hingga akses informasi kesehatan. Kemudian ini sayangnya diikuti oleh meningkatnya eksploitasi data pribadi tanpa persetujuan yang sah dari pengguna. Penelitian oleh Kolnig et al. 2021 menunjukkan bahwa banyak aplikasi Android melakukan pelacakan perilaku pengguna melalui pihak ketiga tanpa adanya transparansi. Semisal kita menggunakan data orang untuk contoh kasusnya kita menggunakan data orang sebagai perbuatan yang ilegal untuk mendapatkan akses orang tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu yaitu yang pertama ada apa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat urban terhadap pentingnya etika dalam penggunaan data pribadi. Lalu yang kedua ada apa saja bentuk pelanggaran etika digital yang sering ditemukan pada penggunaan aplikasi mobile. Lalu yang terakhir ada bagaimana metode edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran etika digital pada masyarakat. Lalu selanjutnya ada kerangka konsep dan teori. Konsep utama yang mendasari kegiatan ini adalah etika teknologi informasi yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam penggunaan teknologi digital. Teori yang digunakan merujuk pada kerangka Shepard dan Barrett 2024 yang mencakup konsep informed consent, hak atas privasi, keamanan data, transparansi, pengelolaan informasi, dan kontrol oleh pengguna. Literasi digital juga menjadi elemen penting merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola data digital secara aman dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Kegiatan PKM ini rencananya akan dilaksanakan di wilayah RW 03 Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Yang dimana kegiatan atau timelinenya berupa
Hari pertama sampai hari kedua yaitu pengumpulan data awal melalui survei literasi digital dan wawancara singkat. Hari ketiga sampai kelima workshop edukatif mengenai perlindungan data pribadi dan etika digital. Hari keenam sampai kedelapan simulasi studi kasus penggunaan aplikasi mobile dan diskusi kelompok. Next. Di hari ke-9 sampai hari 11, pembuatan dan penyebaran materi kampanye digital oleh peserta berupa poster, video, dan infografis. Hari ke-12 sampai ke-13 diisi dengan presentasi hasil dan sesi refleksi. Dan hari terakhir yaitu hari ke-14, evaluasi akhir dan penutupan kegiatan, yang dimana setiap anggota tim bertanggung jawab dalam bidang yang berbeda, mulai dari perencanaan materi, fasilitasi diskusi, dokumentasi kegiatan, hingga evaluasi hasil akhir. Lalu selanjutnya ada luaran dan indikator. Yang pertama itu ada luaran. Yang satu modul pembelajaran digital mengenai etika data pribadi. Yang kedua konten edukatif visual, termasuk poster dan video kampanye kesadaran privasi. Yang ketiga laporan kegiatan PKM dan dokumentasi evaluasi. Terus ada indikator keberhasilan. Yang pertama peningkatan skor minimal 25% antara per tes dan post tes peserta. Yang kedua terdistribusinya materi edukatif ke minimal 3 RW di wilayah tersebut. Dan yang terakhir meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi. Next. Selanjutnya ada rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu 1. Evaluasi awal atau baseline dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan peserta untuk mengetahui tingkat awal pemahaman peserta melalui pretest. 2. Evaluasi tengah atau proses. Menggunakan observasi keaktifan peserta, kehadiran, serta keterlibatan selama sesi pelatihan dan diskusi. 3. Evaluasi akhir atau outcome. Pengukuran hasil melalui post-test, wawancara terbuka, dan analisis kualitas materi kampanye yang dihasilkan peserta. Next. Berikutnya ada kesimpulan. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat urban dapat memahami pentingnya menjaga data pribadi di era digital. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi etika teknologi informasi, membangun kesadaran akan pentingnya privasi, dan memberikan keterampilan praktis dalam menghadapi tantangan digital sehari-hari. Diharapkan pula kegiatan ini dapat menjadi model edukatif yang dapat direplikasi di wilayah urban lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.